Shalom, puji Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Apa kabarnya sobat-sobat muda? Berjumpa kembali dengan saya untuk renungan firman Tuhan hari ini. Hari Rabu, hari yang luar biasa. Nah, bagian atau topik pembahasan kita hari ini diberi judul oleh penulis STS kita adalah Tambahkan Pengetahuan. Bang Elvis Rolis Saragi menulis renungan yang sangat indah oleh ilham Roh Kudus, sehingga pasti akan memberkati kita bila Bapak Ibu meluangkan waktu untuk membacanya setelah menonton video ini. Nah, menambahkan pengetahuan dalam kehidupan kita. Dari ayat 2 Petrus 1 ayat yang kelima, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Nah, kalau hari kemarin kita sudah belajar dan mendengar bagaimana kita menambahkan kebajikan pada iman, nah sekarang kita belajar menambahkan yang selebihnya. Apa itu? Pengetahuan. Nah, sama seperti yang telah dikatakan oleh sahabat-sahabat saya, rekan-rekan saya, hamba Tuhan yang menyampaikan khotbah renungan pada hari Minggu kemarin, bahwa kata sungguh-sungguh berusaha menambahkan di sini menunjukkan ada unsur kesengajaan atau dengan sengaja. Bapak Ibu, dari tidak memiliki pengetahuan menjadi memiliki pengetahuan itu dilakukan dengan sengaja, baik sengaja memberi telinga untuk mendengarkan informasi pengetahuan, maupun dengan sengaja mencari tahu pengetahuan lewat membaca. Apapun sarana informasi yang tersedia, ketika engkau membacanya, mendengarnya, pengetahuan akan bertambah. Nah, kenapa kekristenan penting untuk memiliki atau menambahkan pengetahuan? Apakah iman dan kebajikan saja tidak cukup? Oh, tentu saja iman dan kebajikan lebih dari cukup. Tetapi Bapak Ibu, bahaya dari kegagalan kita atau kesengajaan kita untuk tidak menambah pengetahuan adalah begini. Kita akan mudah disesatkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Bahkan mungkin bahwa begini, ada hal-hal yang sebenarnya sederhana. Saya kasih contoh. Praktek-praktek atau cara kita, ekspresi kita beribadah, ya kan? Ada orang suka bilang begini, apa beda gereja kita dengan gereja lain? Oh, gereja kita itu karismatik, Betel itu angkat tangan, ya kan? Dari mana itu angkat tangan? Ah, itu suka-suka mereka. Pokoknya kalau Betel karismatik, mereka pasti angkat tangan. Enggak, Bapak Ibu. Saya dulu juga berpikir seperti itu. Sedikit cerita, kesaksian. Saya butuh waktu kurang lebih 10 bulan sampai 12 bulan, 1 tahun untuk ada di gereja karismatik dan belajar mengangkat tangan, saudara. Saya masih ingat betul itu. Saya dulu takut mengangkat tangan, saya pikir ini gaya ibadah apa. Tapi kemudian saya menemukan pengetahuan lewat apa? Lewat kebenaran. Jadi dulu saya takut bukan karena saya takut disesatkan, tetapi lebih saya takut karena kurang pengetahuan. Ternyata di Alkitab, saya bacakan buat Bapak Ibu. Ini contoh sederhana aja ya, kita nggak usah bicara yang tinggi-tinggi. Mazmur 134 ayat yang kedua. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah dia. Ini dia. Ini kan pengetahuan. Dan ingat, awal dari segala pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan hidupnya dipimpin oleh firman Allah. Ini kalau saya nggak baca, saya kan nggak tahu sampai hari ini bahwa ada yang namanya ekspresi ibadah dengan cara mengangkat tangan dan memuji Dia. Lalu kemudian contoh ekspresi apa lagi? Oh iya, kita di gereja berekspresi bertepuk tangan. Ajaran siapa itu? Itu ajaran karismatik. Bukan. Ayo tambahkan pengetahuan kita. Ada lagi ayatnya nih. Ini ayatnya memberitahu kepada kita atau memberikan kepada kita pengetahuan. Mazmur 47 ayat yang kedua. Hai segala bangsa, termasuk Indonesia. Amin. Bertepuk tanganlah. Ada loh Bapak Ibu. Aduh, untung Alkitab kasih tahu. Karena Alkitab kasih tahu, saya jadi memiliki pengetahuan. Jadi dengan sengaja membaca Alkitab, bertambah pengetahuan. Bukan cuma bertepuk tangan.
elu-elukanlah. Waduh, luar biasa. Allah dengan sorak-sorai, ya kan? Makanya di ibadah kita, apalagi ibadah komunal ya, ibadah raya, worship leader suka ajak kita, ayo sorak haleluya, ya kan? Bapak Ibu yang tahu, oh iya, ini suka-sukanya worship leader, jangan-jangan dia mau ngerjain saya, dia mau bikin saya capek waktu ibadah, makanya saya disuruh sorak-sorai. Bukan, worship leader yang mengajak kita bersorak-sorai cuman mengikuti apa yang dia tahu, oleh karena diberi pengetahuan oleh firman Allah. Mazmur 47 ayat 2, bahwa salah satu ekspresi orang beribadah adalah bisa bertepuk tangan, mengangkat tangan, dan bersorak-sorai. Wow, luar biasa. Nah, ini pengetahuan yang sederhana, tapi kalau tidak dimiliki, lihatlah ekspresi ibadah kita. Jadi saya mau bilang bahwa begini, ternyata pengetahuan akan menolong kita menikmati keindahan ibadah. Pengetahuan bukan saja tentang pergi dan sekolah Alkitab. Pengetahuan bukan saja tentang pergi tinggalkan rumah lalu kemudian mengikuti pendidikan formal. Pengetahuan juga adalah, bahkan pengetahuan yang sesungguhnya, pengetahuan yang sejati adalah ketika engkau dengan sengaja membaca firman Allah. Dan di bagian akhir ingin saya menambahkan bahwa begini, pengetahuan itu penting karena pengetahuan selalu menuntun kita kepada tindakan. Pengetahuannya benar, tindakannya pasti benar. Selamat menjalani hari ini, ada Tuhan besertamu. Amin.